Prabu Jayanegara memanggil Ramapati untuk diajak bicara mengenai keinginannya memperistri Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Sang Ramapati tersenyum penuh arti. Pejabat kerajaan yang sudah lanjut usia itu manggut-manggut, dan dia mengatakan setuju dengan rencana sang Prabu. Itu gagasan yang sangat bagus, Gusti Prabu. Hamba setuju. Hamba mendukung gagasan Paduka. Tapi bagaimana dengan Ibunda Ratu dan yang lain? Nampaknya mereka tidak setuju. Tinda Tunggadewi dan Raja Dewi nampaknya juga menolak keinginanku. Tentu saja Gusti Prabu harus bersabar. Jangan terburu nafsu. Pertama kali Gusti Prabu harus dapat melunakkan hati adik-adik. Jangan dikasari. Kalau dikasari, nanti mereka malah lari. Cobalah Gusti Prabu bersikap lembut, santun, dan ramah. Kalau Gusti Prabu sudah berhasil mendekatinya dan merebut hatinya, hamba kira keinginan Gusti Prabu akan tercapai. Dan Ibunda Ratu serta yang lain tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Itulah saran hamba. Tapi Yang Pati, apakah mengawini adik sendiri itu bukan suatu perbuatan yang sangat tercela, Yang Pati? Bagaimana kalau sampai rakyat tahu? Gusti Prabu mempunyai kekuasaan yang sangat besar untuk menutupi semua ini. Rakyat pasti tidak akan tahu. Mereka kan berada di luar istana. Mereka tidak mungkin bisa mengintip tembok benteng dan melihat apa yang terjadi di istana Paduka. Percayalah Gusti, sekalipun akhirnya rakyat tahu, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pasti akan takut berhadapan dengan kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara. Ya, baiklah Yang Pati. Aku akan menuruti segala nasihatmu. Baiklah, aku akan berusaha mendekati adik-adikku. Mudah-mudahan aku segera bisa melunakkan hati mereka. Turun perlahan-lahan, mengembangkan jubahnya yang gelap, menyelimuti bangunan-bangunan istana Majapahit. Puluhan prajurit berjaga-jaga di sepanjang dinding istana Kaputren. Sebagian berkumpul di depan pintu gapura, sementara yang lain secara bergiliran mengadakan ronda. Semuanya bersenjata lengkap, semuanya dalam keadaan siaga. Mendadak, nampak dua bayangan melompati dinding istana Kaputren, berhenti sejenak di atas dinding, kemudian merosot ke bawah. Hei! Siapa itu? Siapa itu? Ada apa? Ada apa? Oh, aku melihat dua bayangan melompati dinding istana Kaputren. Dua bayangan? Iya. Di mana? Di sini. Aku sempat melihat mereka dan langsung berteriak. Mereka kemudian lenyap di balik dinding. Oh, pasti pencuri. Ayo kita gerbek saja. Tunggu dulu. Jangan-jangan kau salah lihat. Tidak mungkin. Aku dapat melihat bayangan itu dengan jelas. Aku sempat berteriak. Apakah aku bisa mempercayai kata-katamu? Aku benar-benar melihatnya. Untuk apa aku berdusta? Kalau kau tidak mau percaya, ya sudah. Tapi kalau sampai nanti terjadi apa-apa, jangan salahkan aku. Kalau sampai nanti Tuan Rawodeng marah, kita semua akan celaka. Baiklah. Katakanlah kau benar melihat bayangan itu. Kita tidak bisa langsung menggerebek istana Kaputren. Kita tidak bisa berbuat selancang itu. Kalau sampai ternyata kau salah lihat, kita semua pasti akan kena hukuman, sebab kita telah mengganggu suasana istana Kaputren. Sekarang begini saja. Sebaiknya kita lapor kepada Tuan Rawodeng. Biarlah Tuan Rawodeng yang memutuskannya.
benar apa yang dikatakan prajurit jaga itu, dua bayangan melompati dinding istana Kaputren. Dan sekarang dua bayangan itu sudah bersembunyi di balik remang-remang pohon katimang. Mereka adalah Cakradara dan Kudamerta. Celaka di Kudamerta. Ada seorang prajurit melihat kita. Kita sudah terlanjur berada di tempat ini, Kakang Cakradara. Kita tidak bisa mundur lagi. Lihat, Adik Kudamerta. Ya. Bukankah itu Nini Luh Jinggan? Oh, iya. Benar. Kita bisa meminta tolong Nini Luh Jinggan untuk mempertemukan kita dengan Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi. Cakradara dan Kudamerta melangkah mengendap-endap menghampiri Nini Luh Jinggan. Nini Luh Jinggan terkejut karena tiba-tiba di depannya sudah berdiri dua orang laki-laki. Oh, Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta. Jangan keras-keras loh. Kami ingin segera bertemu dengan Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi. Tuan berani sekali. Ada banyak prajurit berjaga-jaga di luar dinding istana Kaputren. Bagaimana Tuan bisa masuk? Kami berhasil memanfaatkan kelengahan mereka loh. Sekarang kau lihat sendiri. Kami sudah berada di sini. Baiklah, Tuan tunggu sebentar. Saya akan melihat apakah Dayang-Dayang dan Emban sudah masuk ke ruangan tidurnya masing-masing. Luh Jinggan segera melangkah pergi. Sementara Cakradara dan Kudamerta menunggu dengan cemas. Mereka bersembunyi di balik tanaman-tanaman hias. Dalam keremangan cahaya lampu yang menempel pada dinding puri. Tak lama kemudian Luh Jinggan sudah kembali lagi. Rupanya mereka semuanya sudah masuk ke ruangan biliknya masing-masing, Tuan. Mari saya antarkan Tuan menemui Tuan Putri Tunggadewi. Ya, Kakang. Kalian bisa ditangkap. Prajurit-prajurit Majapahit bisa membunuh kalian beramai-ramai di luar sana. Apakah kalian tidak menyadari bahaya itu, Kakang? Dinda Tunggadewi, aku sudah tidak tahan lagi, Dinda. Aku tidak bisa belajar dengan tenang di pusat pendidikan calon tanda. Aku sangat merindukanmu. Janganlah seperti bocah remaja, Kakang. Gunakanlah akal sehatmu sedikit saja. Jadi kau keberatan aku mengunjungimu? Ada dua hal yang membuatku tidak setuju kau mengunjungiku di Puri Manganti, Kakang Cakradara. Pertama, aku takut menjadi pergunjingan para emban dan dayang-dayang. Dan kedua, aku takut kehilangan kau. Aku sangat mencintaimu, Dinda Tunggadewi. Aku tidak bisa lama-lama berpisah denganmu. Hatiku selalu resah. Kakang Cakradara, cinta harus dipupuk dengan hati-hati, dengan niat yang suci. Cinta harus dipupuk dengan suasana penuh sopan santun. Jangan seperti ini. Aku malu, Kakang Cakradara. Aku malu kalau sampai orang-orang berkata bahwa seorang putri Majapahit telah menyembunyikan laki-laki di dalam purinya. Dinda Tunggadewi, aku sudah berjalan menempuh bahaya. Dan semua ini aku lakukan karena aku sangat mencintaimu. Aku ingin sekali bertemu. Tapi mengapa kau berkata sekejam ini? Kakang Cakradara, aku juga sangat mencintaimu. Tapi aku harus menahan diri, Kakang. Kita adalah orang-orang terpandang. Aku seorang putri. Dan kau seorang pangeran Kahuripan. Kita harus menjaga nama baik kita, Kakang. Jangan berbuat sembrono. Dan jangan hanya menuruti perasaan. Sementara perasaan itu menuntun kita ke jalan yang salah. Baiklah. Kalau begitu, aku akan kembali saja. Selamat malam, Dinda Tunggadewi. Tidurlah dengan nyenyak. Maaf, karena aku telah mengganggu ketenanganmu di puri ini. Kakang Cakradara, kau marah padaku? Tidak. Aku menyesal telah membuatmu kecewa. Kau jangan salah paham, Kakang. Bukannya aku tidak senang kau datang. Tapi kedatanganmu sungguh-sungguh tidak tepat. Tidak tepat dan berbahaya, Kakang.
Aku tidak ingin kehilangan kau, Kakang Cakradara. Baiklah, aku mengerti. Aku dapat memahami perasaanmu. Aku memang selalu terburu nafsu. Maafkan aku, Dinda Tunggadewi. Tapi memang sebaiknya aku segera pergi. Tunggu, Kakang Cakradara. Ada satu hal yang ingin kusampaikan kepadamu. Mudah-mudahan kau tidak terkejut mendengarnya. Putri Tunggadewi kemudian menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Bahwa Sang Prabu Jayanegara telah berbuat tidak senonoh dan bermaksud mengambilnya menjadi istri. Cakradara tersentak. Sesaat lamanya dia berdiam diri. Seolah-olah dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan kekasihnya. Kanda Prabu Jayanegara akan mengambilmu menjadi istri. Tidak mungkin. Itu telah dikatakannya sendiri kepadaku, Kakak. Itu perbuatan gila. Iya. Barangkali memang Kanda Prabu sudah gila. Sudah tidak waras otaknya. Aku sendiri heran. Heran bercampur sedih. Ibunda Ratu, Ibu Raja Patni, Ibu Endraswari, dan ibu-ibu yang lain juga merasa gelisah. Mereka semua mengutuk niat busuk Kanda Prabu Jayanegara. Tapi nampaknya Kanda Prabu Jayanegara tidak bisa diberi peringatan. Kau sendiri bagaimana, Dinda Tunggadewi? Apa maksudmu, Kakang? Iya, barangkali kau bersedia menjadi istri saudara tuamu sendiri. Kakang Cakradara. Oh, kaukah yang berkata seperti itu, Kakang? Kau sampai hati berkata seperti itu? Maafkan aku, Dinda Tunggadewi. Jangan salah mengerti. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Tapi aku juga tidak tahu isi hatimu. Aku seorang putri kerajaan. Aku putri Ramanda Prabu Kertaraja Sajayawardhana, pendiri kerajaan Majapahit ini. Aku harus menjaga nama baikku. Nama baik Ramanda Prabu. Nama baik ibu kandungku. Nama baik negeri ini, Kakang. Aku juga harus menghormati para dewa yang mengatur kehidupan manusia. Aku harus menghormati tatanan di dalam masyarakat. Kalau aku sampai bersedia menjadi istri Kanda Prabu Jayanegara, apa yang akan terjadi di negeri ini? Barangkali langit akan runtuh. Gunung-gunung akan menggelegar memutakan api. Alam semesta akan rusak binasa. Para dewa akan murka. Rakyat akan menangis terseduh-seduh. Angin ribut akan merusakkan pohon-pohon. Dan bunga-bunga akan menjadi layu. Karena seorang putri kerajaan Majapahit telah melakukan perbuatan yang sangat kotor. Kotor dan tercela. Maafkan aku, Dinda Tunggadewi. Aku percaya bahwa kau akan tetap teguh pada pendirianmu. Bahwa kau mampu memilih jalan yang bijaksana. Kanda Prabu Jayanegara lah yang tidak senonoh. Raja berhati busuk. Semoga para dewa mengutuk perbuatannya. Dan semoga para dewa memberkati orang yang berkehendak baik. Semoga para dewa melestarikan tali percintaan kita, Kakang Cakradara. Begitulah yang kita harapkan, Dinda Tunggadewi. Baiklah. Aku akan segera pergi. Aku mohon pamit, Dinda Tunggadewi. Jagalah dirimu baik-baik. Hati-hati, Kakang Cakradara. Puluhan prajurit tangguh dikerahkan menjaga dinding istana Kaputrian ini. Kalau sampai kalian tertangkap, Kanda Prabu Jayanegara pasti tidak akan mengampuni kalian. Siapa itu? Hamba Tuan Putri, Nini Lujinggan. Ada apa, Lu? Ampun Tuan Putri, Tuan Rawedeng
dan prajurit-prajurit Majapahit masuk istana Kaputren. Mereka bermaksud menggeledah istana Kaputren. Sekarang mereka sedang menggeledah di tempat lain. Tapi barangkali sebentar lagi mereka akan sampai kemari. Oh, kalau begitu, aku harus segera pergi. Selamat malam, Dinda Tunggadewi. Tunggu, Kakang. Jangan lewat depan. Kau bisa tertangkap. Benar, Tuan Cakradara. Beberapa orang prajurit berkeliaran memeriksa rumpun-rumpun tanaman hias. Bahkan seorang emban telah diseret dan dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan kasar. Sebentar lagi mereka pasti sampai kemari. Lebih baik Tuan Cakradara mengambil jalan belakang. Aku, Kakang Cakradara. Kau bisa keluar dari puri ini melewati pintu butulan, pintu belakang. Cakradara dan Luh Jinggan mengiring di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di depan pintu butulan. Di balik pintu butulan, ada banyak tanaman perdu, dan suasana sunyi serta gelap. Nah, kau bisa lewat jalan ini, Kakang Cakradara. Jalan ini menuju ke sudut dinding istana Kaputren. Terima kasih, Dinda Tunggadewi. Tapi, bagaimana dengan adik Kuda Merta? Tuan Kuda Merta sudah menunggu di bawah pohon katimang, Tuan. Hamba sudah lebih dulu memberitahu beliau. Baiklah. Aku pergi, Dinda Tunggadewi. Sekali lagi, jagalah dirimu baik-baik. Kau juga harus berhati-hati, Kakang Cakradara. Jangan sampai prajurit-prajurit menangkapmu. Cakradara kemudian melompat, dan tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon perdu. Putri Tunggadewi menarik nafas panjang sesaat. Wajahnya membayangkan rasa cemas. Cemas bercampur sedih. Oh, Kakang Cakradara. Mudah-mudahan para dewa melindungi keselamatanmu. Mudah-mudahan prajurit-prajurit Majapahit dikaburkan matanya, ditutup telinganya, sehingga kau bisa keluar dengan selamat dari istana Kaputren ini. Maaf, Tuan Putri. Hamba khawatir prajurit-prajurit itu sudah selesai memeriksa di tempat lain. Kau tidak usah takut, Luh Jinggan. Biar aku yang akan menghadapi mereka. Putri Tunggadewi kembali melangkah ke arah Puri Manganti, diiringi Luh Jinggan. Sementara itu Cakradara terus berjalan mengendap di sela-sela rumpun tanaman perdu. Tak lama kemudian, dia sudah sampai di bawah pohon katimang. Nampak sebuah bayangan berdiri di bawah pohon, berdiri dengan gelisah. Kakang Cakradara? Iya, aku. Kita harus segera pergi dari sini, Kakang. Prajurit-prajurit Majapahit menggeledah istana Kaputren. Untung Nini Luh Jinggan segera memberitahuku. Mungkin ada seorang prajurit yang mengetahui kehadiran adik Kuda Merta. Nasib kita malam ini kurang beruntung, Kakang Cakradara. Kita bisa tertangkap. Jangan putus asa. Kita harus berusaha meloloskan diri. Ya, kalau perlu, kita harus bertarung dengan prajurit-prajurit Majapahit itu. Ayo adik Kuda Merta, cepat naik ke atas dinding. Mumpung mereka belum sampai kemari. Cakradara segera mencengkeram batang tanaman menjalar, dan dia naik ke atas dinding istana Kaputren. Kuda Merta merambat di bawahnya. Mereka bergelantungan dan merangkak semakin lama semakin tinggi. Akhirnya mereka tiba di atas dinding benteng. Sepi. Iya. Tidak ada seorang pun prajurit di sini. Iya. Lihatlah. Kita bisa turun sekarang, Kakang. Cakradara dan Kuda Merta sudah berada di atas dinding istana Kaputren. Mereka diam sesaat lamanya, menunggu saat yang baik untuk turun. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Cakradara dan Kuda Merta? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.